Pernah nggak sih kalian heran kenapa perusahaan besar tiba-tiba rugi, padahal produknya laku dan manajemennya kelihatan rapi? Faktanya, penyebabnya bukan dari dalam perusahaan, melainkan dari perubahan ekonomi global. Di video kali ini nih, kami akan menjelaskan tentang dinamika keuangan global dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Yuk simak penjelasan dari kita. Faktor ekonomi menjadi elemen utama dalam lingkungan keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi antar negara. Inflasi dan suku bunga internasional menentukan biaya modal dan daya saing produk. Sedangkan arus modal dan perdagangan internasional memengaruhi stabilitas kurs serta cadangan devisa suatu negara. Semua faktor ini akan berdampak langsung pada strategi keuangan perusahaan multinasional. Selanjutnya, saat krisis global terjadi seperti pandemi COVID-19, daya beli masyarakat dunia menurun. Akibatnya permintaan terhadap produk ikut melemah seperti pada industri rokok. Ketika ekonomi global melemah, ekspor rokok Indonesia mengalami stagnasi karena penurunan konsumsi internasional. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi Asia meningkat, peluang ekspor rokok kretek justru lebih meningkat dan ikut naik. Kemudian dampaknya ke keputusan keuangan perusahaan menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan fokus pada efisiensi biaya. Kemudian ada inflasi global yang menyebabkan harga bahan, keuntungan, dan biaya distribusi itu naik. Ini membuat margin keuntungan perusahaan itu tertekan. Seperti pada perusahaan retail atau P&G, saat resesi global, P&G tetap bertahan karena produknya termasuk kebutuhan pokok, namun margin labanya menurun karena konsumen beralih ke produksi yang lebih murah atau merek lokal. Untuk dampak keputusan keuangannya yakni yang pertama penyesuaian harga, yang kedua efisiensi biaya produksi, dan yang ketiga evaluasi ulang strategi pemasaran. Selanjutnya di sini ada contoh lagi ketika Bank Sentral AS atau The Fed menaikkan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dananya ke AS. Akibatnya mata uang negara berkembang seperti Indonesia bisa melemah. Pada sektor properti, kenaikan suku bunga global membuat bunga KPR ikut naik sehingga minat beli rumah menurun. Dan dampaknya ke keputusan keuangan yakni 1. Penundaan proyek, 2. Restrukturisasi pembiayaan, 3. Penyesuaian strategi penjualan. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan perusahaan agar tidak terus dirugikan oleh ekonomi global? Strategi yang bisa dilakukan yakni ada beberapa. Yang pertama yaitu ada manajemen risiko keuangan dengan cara lindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi kurs. Yang kedua yaitu diversifikasi pasar dan produk. Maksudnya tidak bergantung pada satu negara atau segmen. Yang ketiga, efisiensi dan inovasi seperti digitalisasi, fintech, dan optimalisasi biaya. Yang keempat, yaitu adaptif terhadap perubahan global dengan cepat, menyesuaikan strategi pendanaan dan investasi. Perusahaan yang adaptif akan lebih mampu bertahan bahkan saat kondisi global sedang tidak stabil. Kesimpulannya, perubahan ekonomi global mulai dari krisis, inflasi, dan juga suku bunga sangat mempengaruhi keputusan keuangan dalam suatu perusahaan. Perusahaan bisa untung maupun rugi bukanlah hanya karena strategi internal saja, melainkan juga karena seberapa siap mereka menghadapi dinamika global. Jadi, memahami ekonomi global bukanlah hanya penting hanya bagi perusahaan besar saja,
melainkan juga penting bagi kita sebagai calon pelaku bisnis dan profesional keuangan. So, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Bye-bye.